Shalom, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Apa kabar? Semoga selalu sehat dan bersemangat, dan selalu ada damai sejahtera dan sukacita di dalam hati. Hari ini kita akan membaca firman Tuhan dari kitab Filipi pasal 4 ayat 4. Demikian firman Tuhan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Wah, rupanya sukacita itu begitu penting dalam hidup kita. Ada seorang ibu, setiap hari sedih dan menangis. Dan ada seorang bijak memperhatikannya dan bertanya padanya, "Ibu, mengapa ibu tiap hari menangis?" Ibu itu berkata, "Saya mempunyai 2 orang anak. Yang satu jual payung, satu lagi jual sepatu kain. Waktu hujan saya sedih dan saya menangis karena anakku yang jual sepatu kain tidak laku. Waktu cerah saya juga sedih dan menangis karena anakku yang jual payung juga tidak laku." Orang bijak itu berpikir sejenak dan berkata kepada ibu itu, "Ibu, sekarang ibu berpikir seperti ini deh. Jika hujan, aku bersyukur karena anakku yang jual payung sangat laku. Jika hari cerah, saya bersyukur karena anakku yang jual sepatu kain laku laris." Ibu itu pikir sejenak, iya, betul juga ya. Sejak hari itu, ibu itu tidak pernah lagi sedih, tidak pernah lagi menangis. Baik hari hujan, baik hari cerah, ibu ini senantiasa bersukacita dan bersyukur. Nah, jadi bila kita dengan sudut pandang yang positif, dengan pikiran yang positif, akan membuat kita senantiasa bersukacita. Paulus berkata kepada jemaat di Filipi, "Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi ku berkata, bersukacitalah." Saudara-saudariku, ketika Paulus berkata bersukacitalah senantiasa, Paulus sedang berada di dalam penjara. Paulus dipenjarakan bukan karena dia membuat kejahatan, bukan karena dia merampok atau membunuh, tetapi karena ia memberitakan Injil. Di penjara kita tahu tidak ada kebebasan, juga tidak ada kenyamanan. Jika demikian, kenapa Paulus bisa bersukacita dalam penderitaan dan bisa menasihatkan jemaat di Filipi harus bersukacita senantiasa? Logikanya, orang yang sedang menderita, yang dia harapkan adalah ada orang lain mendoakannya, menghibur, menolongnya. Tetapi Paulus justru bisa bersukacita dalam penderitaannya. Mengapa? Karena sukacita itu adalah pemberian dari Tuhan. Sukacita itu adalah pekerjaan dari Roh Kudus. Salah satu buah Roh Kudus adalah sukacita. Jadi di sini kita melihat sukacita itu yang diberikan oleh Tuhan tidak dibatasi oleh waktu dan ruang, baik di dalam penjara, baik di luar penjara. Juga tidak dipengaruhi oleh situasi dan kondisi, baik sakit, baik sehat, baik usahanya, pekerjaannya lancar atau tidak lancar. Tetap ada sukacita. Mengapa? Karena ada penyertaan Tuhan. Di mana ada penyertaan Tuhan, di situ ada sukacita. Jadi Tuhanlah sumber sukacita. Namun ada juga waktunya
duka cita atau sedih. Berduka cita karena ada anggota keluarga yang mendahului kita pulang ke pangkuan Bapa di surga. Sedih karena kehilangan sesuatu yang sangat berharga bagi kita. Atau sedih karena berbuat dosa, ditegur oleh Tuhan. Perasaan duka cita dan sedih boleh-boleh saja, tetapi jangan berlarut-larut, karena itu tidak ada gunanya bagi kita dan bisa menimbulkan penyakit sakit mak, atau juga membuat kita tidak bisa tidur, tidak bisa makan, tidak ada nafsu untuk makan. Satu hal lagi yang lebih gawat, sedih, duka cita bisa menurunkan kekebalan tubuh kita. Sedangkan sekarang kita membutuhkan kekebalan tubuh karena bisa membantu kita melawan virus corona. Oleh sebab itu, bersukacitalah senantiasa. Demikian firman Tuhan, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Amsal 17 ayat 22. Saya akan menutup renungan hari ini dengan sebuah kesaksian dari Fanny Crosby. Dia adalah seorang penulis lagu pujian yang sangat terkenal. Ia mengalami kebutaan sejak baru berumur 6 minggu. Singkat kata, di usia 90-an, beliau telah mengubah ribuan lagu pujian yang sangat digemari oleh banyak orang. Salah satunya yang kita pernah nyanyi adalah di KPPK 286. Janganlah kau tinggalkanku. Dan pada usianya, pada ulang tahunnya yang ke-92, dengan gembira dia berkata, jika ada orang yang lebih berbahagia daripada saya, bawalah dia kemari, supaya saya dapat menyalaminya. Nah, ini menggambarkan bahwa dia sangat-sangat berbahagia, sangat-sangat bersuka cita, walaupun dia buta seumur hidup. Apa yang memampukan Fanny Crosby bisa bersuka cita senantiasa, walaupun dia buta seumur hidup? Sedangkan hal itu bagi orang lain adalah suatu tragedi. Rupanya sejak kecil di usia 8 tahun, ia telah mengambil satu keputusan. Ia sudah memilih bahwa dia akan selalu bersuka cita dalam Tuhan. Walaupun orang lain selalu mengeluh, menangis karena kebutaannya, tetapi dia tidak mau seperti itu. Ia dengan konsisten menjalankan keputusannya, yaitu bersuka cita senantiasa dalam Tuhan, karena ia telah menerima anugerah Tuhan yang begitu besar. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, dalam situasi dan kondisi yang tidak bebas seperti sekarang ini, karena wabah virus corona, banyak orang sedang hidup dalam kekhawatiran. Khawatir terinfeksi oleh virus corona, khawatir sakit, khawatir kekurangan makanan. Mari kita percaya dan bersandar kepada Tuhan Yesus Kristus yang adalah gembala kita yang baik. Ia beserta kita, Ia melindungi kita dan memelihara kita, dan Dia juga selalu mencukupi segala kebutuhan kita. Alangkah baiknya Tuhan yang kita sembah, gembala yang baik. Dan bagi yang sedang mengalami sakit penyakit, percayalah Tuhan turut merasakan sakit kita. Ia mengerti, Ia peduli apa yang sedang kita alami. Tuhan Maha Kuasa mampu menolong kita melewati masa-masa yang sulit.
saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, tetap percaya kepada Yesus Kristus dengan sepenuh hati, maka kita akan bersukacita senantiasa dalam Tuhan. Semakin kita bersukacita, kita akan semakin sehat, semakin dapat menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati kita semua.